Kalau kamu sempat merasa kondisi hidup kamu tuh seakan diacak-acak atau dikobok-kobok oleh semesta, mungkin sejak tahun 2022, terutama pertengahan 2022 sejak bulan Mei, stay tune, tonton video ini terus karena situasinya akan membaik. Sebentar lagi pun ada Uranus dan Jupiter yang mau retrograding, bergabung dengan Saturn, Pluto, Venus, Mercury, dan Chiron yang sudah lebih dulu retrograding. Kita coba cari tahu sama-sama yuk dan pelajari sama-sama dampaknya apa untuk kamu, untuk semua orang sih. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lesion Braces kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini kita akan cari tahu kira-kira apa dampak Uranus retrograde bergabung dengan planet lain yang sudah lebih dulu retrograding. Karena transit ini akan berlangsung dari tanggal 28 Agustus 2023 sampai 27 Januari 2024. Yang kena dampaknya semua orang. So, jangan takut, jangan panik, jangan khawatir. Tetap dengarkan intuisi kamu, percaya kata hati kamu, dan lakukan yang terbaik sesuai free will kamu. Mengikuti iman, dan ya, kata hatimu juga. Tapi jangan lupa kalau apa yang akan aku sampaikan ini tetap adalah general reading. Karena untuk lebih spesifiknya, kita perlu cek transit, dampaknya apa ke berchart masing-masing orang. Karena aku lagi bahas astrologi di sini. Dan berchart tiap orang itu pasti beda-beda. Gak mungkin ada yang 100% sama persis. Anyways, semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen kasih aku kalau misalnya kamu rasa bermanfaat dan kamu tertarik untuk bagikan video ini ke siapapun kenalan kamu, silakan. Kalau misalnya kalian juga punya rekomendasi atau saran, kira-kira Lesion Braces perlu buat video apa, konten apa ke depannya, silakan komen juga karena pasti komen kamu akan aku jadikan bahan referensi. Dan follow aku juga dong di TikTok, di Instagram, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Tapi Uranus retrograde bergabung dengan planet lain yang sudah terlebih dahulu retrograding. Kapanpun planet Uranus retrograding, banyak orang akan semakin tertarik untuk mengevaluasi pola pikir atau mindset secara kreatif. Lalu memberanikan diri untuk membebaskan diri dari apapun hambatan yang mungkin sempat menghambat kamu dalam cara apapun. Mengevaluasi limitation atau hambatan. Karena Uranus yang retrograding ini memang bersamaan, berdampingan dengan banyak planet lain yang sudah lebih dulu retrograding. Gunakan waktu yang ada, periode yang ada selama beberapa bulan ke depan untukmu mengevaluasi ulang apapun target personal atau apapun yang mungkin ingin kamu introspeksi. Tujuannya mengusahakan perubahan dan beranikan dirimu atau mampukan dirimu bisa beradaptasi pada situasi-situasi atau kondisi yang awalnya mungkin terasa unexpected. Tapi di tengah ketidakpastian, di tengah situasi yang tidak terduga atau perubahan yang tidak terduga, kamu malah bisa mencari solusi yang unik, inovatif, dan kreatif. Hargai perubahannya. Hargai perubahan yang mungkin akan membuatmu lebih memberanikan diri, mengevaluasi, serta memperbaiki bagaimana kondisi hubunganmu dengan orang lain, terutama dengan dirimu sendiri. Ini adalah kesempatan yang baik juga untukmu mengevaluasi segala hal terkait mungkin investasi, keuangan, kondisi keuangan, apa makna cukup buat kamu, apa makna cinta, apa makna seksualitas, sensualitas, ya apa makna rasa cukup dan pleasure buat kalian. Karena Uranus retrogradingnya di sign Taurus, yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya placement Sun, Moon, Rising Taurus. Itu mungkin akan lebih intensified, itu akan kena dampaknya lebih besar. Tapi perhatikan ada Taurus apa di placements kamu, di planets apa, dan di houses yang mana. Karena aspek dan area tersebut yang akan kena dampaknya
lebih besar. Coba lihat dan evaluasi seberapa jauh kamu juga sudah berproses, seberapa jauh kamu juga sudah berjalan, terutama 3-4 tahun belakangan, 3-4 tahun terakhir. Lalu gunakan akumulasi pengalaman dan pelajaran yang kamu miliki ini untuk kamu juga bisa menyusun strategi atau menyusun langkah. Kira-kira ke depannya dengan semua akumulasi pengalaman dan kebijaksanaan yang sudah aku miliki, which kind of life do I wanna live? Which kind of life do I wanna pursue? Kehidupan seperti apa yang ingin aku usahakan? Kehidupan seperti apa yang ingin aku perjuangkan? Hati-hati dengan restlessness atau merasa seperti ingin selalu aktif dan gak ada capek-capeknya. Atau malah terlalu excited dan bergairah tentang banyak hal. Ingat pentingnya mindfulness dan balancing. Mungkin banyak yang akan lebih tertarik misalnya buka bisnis atau buka side job, buka usaha baru, bisnis di bidang kreatif mungkin, atau bisnis terkait keuangan, atau ide-ide unik yang kamu tahu nantinya dalam jangka panjang, walaupun tidak instan, ide-idemu itu bisa memperbaiki kondisi hidupmu yang sempat terasa stagnan. Kita coba cari tahu yuk. Berdasarkan rising sign, dan juga bisa digunakan untuk moon sign, termasuk sun sign. Tapi aku akan lebih sarankan coba kamu dengarkan urutannya berdasarkan rising sign kamu dulu, moon sign kamu, lalu sun sign kamu ya. Kita mulai dari teman-teman yang punya placement Aries. Aries rising, Aries moon, dan Aries sun. Ini adalah kesempatan untuk kamu merefleksikan apa yang berharga buat kamu, apa yang menjadi prioritas buat kamu, apa yang perlu kamu prioritaskan dalam hidup, dan temukan makna kebebasan agar kamu tidak terlalu attach atau terlalu melekat pada uang, jabatan, tahta, sampai kamu malah mendefinisikan makna self-worth kamu atau makna self-esteem, makna kepercayaan diri kamu hanya berdasarkan uang, materi, atau harta yang kamu miliki. Mungkin banyak yang akan semakin mengevaluasi apa makna cukup buat kamu, apa makna kelimpahan, apa makna financial stability buat kamu. Perhatikan dan evaluasi lagi apa bakat dan talenta yang mungkin kamu miliki. Termasuk bakat, talenta, dan pekerjaan dari masa lalu yang kamu sadar perlu kamu selesaikan. Next, Taurus rising. Ini dampaknya akan kena ke isu atau area first house kalian, terutama Taurus rising, Taurus moon, dan Taurus sun juga. Gunakan kesempatan ini untuk kamu lebih bisa membebaskan diri dari apapun ketakutan, kekhawatiran yang mungkin kamu miliki. Refleksikan apa dan bagaimana kamu ingin dilihat di dunia. Identitasmu itu apa? Bagaimana cara kamu ingin dihargai? Mungkin kalian akan semakin lebih berani untuk menghargai bakat, talenta, keunikan, dan keistimewaan kamu. Dan tertarik untuk mengeksplorasi apa hobi, ketertarikan, atau aktivitas yang mungkin sempat kamu tinggalkan, tapi sekarang kamu termotivasi lagi untuk coba hal-hal tersebut. Untuk teman-teman yang punya placement Gemini rising atau Gemini rising dan Gemini sun, Gemini moon juga, transit ini akan membantumu mengevaluasi imanmu, spiritualitas, kesehatan, atau aspek-aspek yang mungkin sempat terpendam dalam hidup kamu. Aspek-aspek bisa jadi terkait berdamai dengan ketakutan, mimpi, harapan, atau menyingkirkan segala bentuk kekhawatiran dan tendensi self-sabotage yang mungkin kamu miliki. Bisa jadi kalian juga akan semakin tertarik untuk mendalami intuisi kamu, mendalami bakat-bakat spiritual kamu, dan mendalami cara healing sih. Kalian akan tertarik untuk menyembuhkan luka dan trauma dari masa lalu supaya kamu bisa betul-betul bebas, liberated. Buat teman-teman yang punya placement Cancer rising, transit ini akan membantu kalian untuk merefleksikan apakah ada perubahan yang mau kamu ubah terkait lingkungan pergaulan, perubahan yang mau kamu ubah terkait mimpi atau harapan jangka panjang, ada ketakutan yang mungkin perlu disingkirkan, atau kamu juga tertarik untuk mengevaluasi
lingkungan sekitar kamu, teman-teman kamu tuh betul-betul tulus suportif buat kamu atau tidak. Mereka bisa mendukung proses perkembangan diri kamu atau tidak. Mungkin kalian juga banyak mengevaluasi kepercayaan atau beliefs terkait komunitas, lingkungan, dan belajar untuk menghargai individualitas atau ya keunikan dirimu as a you, sebagai siapa kamu sesungguhnya. Next, teman-teman yang punya placement Leo Rising, Leo Sun, dan Leo Moon, kalian akan belajar banyak tentang mendefinisikan apa makna sukses buat kamu, apa makna cukup buat kamu, apa makna keberhasilan buat kamu, bagaimana cara kamu ingin dihargai di publik, bagaimana cara kamu ingin memimpin alur dan langkah cerita hidupmu sendiri. Apakah ada strategi atau metode atau target yang bisa kamu gunakan dalam proses meraih mimpi dengan lebih cepat lagi? Mungkin kalian akan semakin sadar dan peka kalau misalnya ada isu-isu sosial atau isu-isu dengan teman-teman atau lingkungan sekitar kamu yang somehow in some ways kamu bisa menawarkan atau memberikan solusi problem solving, solusi menyelesaikan masalah untuk isu-isu tersebut. Lalu, untuk teman-teman yang punya placement Virgo Rising, transit ini selama beberapa bulan ke depan akan berdampak ke ninth house kalian. Mungkin kamu akan mempertanyakan iman kamu, kebijaksanaan kamu, pengalaman hidup kamu, wisdom atau knowledge, atau mengevaluasi lagi. Kalau kamu punya ketakutan untuk menggali perspektif lebih luas tentang dunia, tentang realita, tentang dirimu sendiri, tentang kepercayaan yang kamu miliki, kalian juga akan lebih tertarik lagi untuk mengevaluasi pilihan-pilihan hidup, langkah hidup yang kamu ambil. Mungkin banyak yang lebih tertarik untuk mempelajari segala hal tentang spiritualitas lebih dalam lagi selama beberapa bulan ke depan. Atau kamu mengevaluasi rencana-rencana atau target traveling yang mungkin kamu miliki, terutama traveling jarak jauh dan traveling jangka panjang. Teman-teman yang punya placement Libra Rising, transit ini akan membantu kamu mengevaluasi apa makna intimacy, apa makna menghargai emosi yang mungkin terasa intens. Karena emosi-emosi atau perasaan yang mungkin sempat terpendam bisa muncul ke permukaan karena dampaknya ini akan kena ke 8th house kalian. Teman-teman Libra Rising, Libra Moon, dan Libra Sun ini akan kena ke 8th house kalian. Ini bisa membantu kamu untuk kobok-kobok sih aku bisa bilang, kobok-kobok keluarkan emosi-emosi negatifnya supaya kamu bisa ubah itu jadi kekuatan. Dan mungkin kalian akan lebih tertarik mencoba inovasi-inovasi baru terkait bidang kerja, bidang karir, mencoba suatu hal yang berbeda, mempelajari suatu hal yang berbeda, atau mencoba mengeksplorasi diri secara seksual dalam cara yang berbeda, termasuk mengevaluasi hubungan seksual kamu atau interaksi seksual kamu dan diri kamu. Apakah masih ada luka atau trauma yang menghambat kamu atau tidak? Ada potensi kamu bisa mengevaluasi, dikasih kesempatan untuk mengevaluasi hubungan yang kamu miliki dengan orang lain itu sehat atau tidak. Next, buat teman-teman yang punya Scorpio Rising, this is nice. For me this is nice, karena transitnya akan kena ke 7th house kamu. Bukan hanya teman-teman Scorpio Rising, tapi notabene ini energinya bisa lebih kuat buat teman-teman yang punya Scorpio Rising. Scorpio Moon, Scorpio Sun juga bisa kena dampaknya. Tapi kalian akan mengevaluasi apakah ada kontrak kerja, tanggung jawab, responsibility, atau ketidakseimbangan antara pola kerja kamu, aktivitas kerja kamu, dengan hubungan kamu dengan orang lain. Apakah ada ketakutan yang buat kamu takut untuk berkomitmen atau takut untuk mengenal orang baru? Bukan hanya secara romantis, tapi dalam menjalin hubungan apapun. Mungkin kalian akan semakin tertarik untuk menciptakan boundaries atau batasan, supaya kamu tidak berulang kali terjebak dalam hubungan yang beracun, atau hubungan yang sadar tidak sadar malah menginjak-injak kamu dalam cara apapun. Next, buat teman-teman yang punya placement Sagittarius Rising, transit ini akan kena ke 6th house kalian. Terutama juga teman-teman Sagittarius Moon dan Sagittarius Sun bisa terkena dampaknya juga. Ini bisa membuat kamu mengevaluasi gaya hidup, lifestyle, kesehatan, habit, rutinitas, aktivitas keseharian kamu yang kamu rasa mungkin sempat membebani kamu atau kamu gak nyaman lagi melakukan itu. You're gonna cut that off. Kamu akan menyingkirkan segala hal,
kebiasaan, pola pikir, mindset, atau habit yang kamu tahu habit itu nantinya hanya akan merugikan kamu dalam jangka panjang. Mungkin kalian akan semakin tertarik untuk mendengarkan hati kamu, tubuh kamu, dan lebih peka dalam memenuhi kebutuhan apa yang diminta oleh tubuh kamu agar bisa kamu penuhi. Mungkin banyak yang tertarik untuk diet lagi, atau ubah gaya hidup, ubah mindset, ubah apa yang kamu makan, ubah apa yang kamu konsumsi. Dan kalian juga bisa latihan untuk bisa jadi lebih fleksibel dalam hidup, serta tidak memaksakan kesempurnaan. Next, buat teman-teman Capricorn Rising, transit ini akan berdampak ke fifth house kalian. Mungkin kalian akan semakin tertarik mengevaluasi apakah ada hubungan, terutama hubungan asmara, dan hubunganmu dengan bakat kamu, talenta kamu yang masih selaras dengan harapan kamu, selaras dengan rencana jangka panjang kamu, lalu selaras dengan kebutuhan kamu. Mana hubungan yang sehat buat kamu dan mana yang tidak. Mungkin kalian akan tertarik untuk melakukan lebih banyak hobi-hobi kreatif, atau lebih tertarik untuk mengekspresikan diri, atau bahkan punya ide-ide inovatif, punya ide-ide dan inspirasi untuk kamu entah buka bisnis atau buka usaha baru, buka side jobs baru yang kamu tahu nantinya dalam hubungan ini, atau dalam pekerjaan ini, dalam bisnis ini, dalam ide inovatif ini, kamu you can sustain it for the long run. Kamu bisa mempertahankan ini dalam jangka panjang. Kalian juga akan lebih tertarik, teman-teman Capricorn, Capricorn Rising terutama, dan Capricorn Moon, Capricorn Sun, untuk kamu mencoba ide-ide artistik atau ide-ide seni. Atau in some ways, you will just allow yourself to shine. In some ways, you will just give yourself the permission to be in the spotlight. Dalam cara apapun, kamu akan semakin lebih memberanikan diri untuk mengizinkan dirimu berada di panggung dan dilihat orang, dipuji orang, atau diapresiasi oleh orang lain. Kamu mungkin akan lebih tertarik untuk berani speak up. Dan dua yang terakhir, itu ada Aquarius Rising dan Pisces Rising. Buat teman-teman Aquarius Rising, transit ini akan membantumu mengevaluasi segala hal tentang keluarga dan makna keluarga. Terutama segala hal yang mungkin terjadi tentang keluarga, hubungan kamu dengan keluarga, bagaimana cara kamu ingin mungkin membebaskan diri dari lingkungan keluarga atau hubungan keluarga, hubungan family yang kamu rasa sempat membebani kamu dalam cara apapun. Mungkin kamu ingin mengevaluasi persepsi tentang keluarga kamu, bagaimana cara kamu memandang hubungan keluarga yang sehat, bagaimana cara kamu bisa menyeimbangkan kestabilan diri kamu sebagai diri, sebagai jiwa, authentic self, dengan relasi atau korelasi dan hubungan kamu dengan keluarga kamu. Mungkin kalian akan semakin tertarik untuk belajar menghargai perbedaan dalam bentuk apapun, entah itu memang perbedaan pola pikir, perbedaan pendapat, perbedaan mindset, atau bahkan perbedaan sikap dalam disagreements atau dalam kesetujuan antara hubungan kamu dengan keluarga kamu. Dan yang terakhir, buat teman-teman Pisces Rising, transit ini akan membantu kamu mengevaluasi banyak hal tentang isu-isu third house atau isu-isu terkait kolega, lingkungan terdekat terutama, teman-teman, tetangga, kakak, adik, siblings, ilmu, informasi yang kamu miliki. Mungkin kalian akan lebih tertarik untuk lebih aktif, lebih ekspresif di sosial media, dan lebih berani untuk mengekspresikan diri di sosial media. Atau kamu lebih tertarik untuk mempelajari hal-hal baru, merubah mindset, merubah perspektif tentang bagaimana cara kamu mengolah, mengasah, dan mendapatkan informasi. Mungkin banyak yang akan tertarik juga tentang bereksperimen dengan hobi-hobi baru, atau ketertarikan baru yang somehow kamu mungkin merasa, oh kalau aku tekuni, kayaknya hobi baruku ini bisa bermanfaat untuk jangka panjang deh. Somehow banyak dari kalian yang aku rasa akan tertarik buat belajar hal-hal baru sih. Apapun itu. Bisa jadi terkait teknologi, atau terkait kemanusiaan, atau terkait spiritualitas juga. Well, aku rasa ini semua untuk informasi terkait transit Uranus retrograde yang akan bergabung dengan segala planet lain yang sedang retrograding. Ingat, jangan takut. Karena transit ini akan membantu kita untuk betul-betul mengevaluasi dan belajar untuk mendefinisikan sesuai kata hati dan kebutuhan kita sendiri. Apa yang berharga untuk kita dan mana yang tidak. Lalu
Gunakan informasi yang aku bagikan ini dengan bijaksana, with discernment. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh banget share video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan, yang pernah Relation Prestige bagikan, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa mungkin butuh mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Prestige. Jangan lupa untuk follow Instagram aku, follow TikToknya Relation Prestige juga, serta follow Instagram, Twitter, dan TikTok, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Ya, karena akhir-akhir ini aku lagi lebih aktif di Twitter sih, to be honest. Anyways, ya, aku rasa cukup sekian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oh, kalau kalian subscriber baru atau penonton baru, jangan lupa subscribe, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Relation Prestige. Well, sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.